Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih dalam semangat bahkan suasana Natal ya. Karena memang minggu-minggu ini masih dalam suasana Natal. Itu sebabnya saya pun saya pun masih tetap berbicara seputar tentang Natal. Dan pagi hari ini saya akan melihat atau kita akan melihat beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang ada di sekitar ataupun ketika Tuhan Yesus Kristus lahir ke tengah-tengah dunia ini. Atau dengan kata lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menyaksikan secara langsung kelahiran ataupun bayi Yesus yang lahir ke tengah-tengah dunia kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya saya ajak kita semua membuka Alkitab kita. Kita akan lihat tokoh yang pertama di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 34 sampai dengan 35. Kalau sudah ketemu, kita sama-sama bangkit berdiri dan katakan haleluya. Sekali lagi, Lukas pasal pertama ayat 34 sampai dengan ayat 35. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3, ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus yang akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Silakan duduk saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 28 Desember 2014 menjadi minggu terakhir untuk kita mengakhiri tahun 2014 dan tinggal menghitung hari ya, kita akan menyelesaikan tahun 2014 dan kita masuk ke tahun 2015. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, dalam ibadah kita ini kita akan melihat orang-orang ataupun tokoh-tokoh Alkitab seputar ketika Yesus lahir. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yaitu Maria. Di dalam Alkitab ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bahasa aslinya itu, Maria ini dikatakan adalah seorang perempuan yang masih gadis, ya. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang belum pernah dijamah oleh seorang laki-laki. Sekalipun status Maria pada waktu itu dia sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa Maria ini adalah seorang gadis, atau maaf kata saudaraku, dia seorang perawan yang belum pernah disentuh, dijamah oleh seorang pria. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya ketika dia mendengarkan berita, mendengarkan informasi bahwa dia akan mengandung, bahkan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika informasi ini sampai ke dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tidak percaya. Itu sebabnya ayat 29 dikatakan seperti ini. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di
di dalam hatinya. Apakah artinya semua ini? Ini sesuatu hal yang wajar, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena dia berpikir bahwa saya belum mempunyai suami. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, wajarlah dia terkejut mendengarkan informasi itu. Dan secara logika pun saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin seorang perempuan yang belum pernah dijamah oleh seorang laki-laki, yang belum mempunyai seorang suami, bisa mengandung bahkan akan melahirkan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia terkejut. Ya, bahkan kalau kita baca buku saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang dialami oleh Maria ini belum pernah terjadi dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia yang saya tahu. Ya, belum pernah ada seseorang mengandung, maaf kata belum melakukan hubungan suami istri, tetapi dia mengandung. Belum pernah saya dengarkan, belum pernah juga saya baca-baca di buku-buku. Kecuali bolo dibusung. Nawujui atasering do binege jolma dibusung denna. Alai bereng belga butuhana. Nei busung jolma di nei bagi jolma di. Kalau peristiwa itu mungkin bisa, saudara. Orang melakukan kejahatan kepada seseorang dengan cara seperti itu bisa saja terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ini beda peristiwanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya kan belum punya suami. Bagaimana mungkin saya akan melahirkan seorang anak? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-30 dikatakan seperti ini. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau meroleh kasih karunia di hadapan Allah." Dan pembacaan kita tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-35 itu kata firman Tuhan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehadiran janin yang ada di dalam tubuh daripada Maria bukan karena pekerjaan manusia, tetapi oleh karena pekerjaan daripada Allah. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, ada sebuah pemahaman yang tidak dimengerti oleh saudara-saudara kita agama yang lain. Mereka berpikir bahwa Kristus, ya, ataupun Maria lahir ke tengah-tengah dunia ini oleh karena proses seperti manusia biasa. Artinya, oleh karena nafsu seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Artinya ada hubungan suami istri. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat tidak seperti itu. Bukan karena nafsu birahi daripada seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, tetapi semata-mata oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang terjadi di dalam kehidupan Maria. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi sekalipun demikian, saudaraku, ternyata Maria ini, saudaraku, secara manusia dia sulit sekali memahaminya. Bagaimana mungkin sehingga ia terkejut mendengarkan perkataan itu, mendengarkan berita itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Datang malaikat. Oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena Tuhan yaitu Roh Kudus yang bekerja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu hal yang sangat luar biasa dari kehidupan daripada Maria ini.
Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Maria berkata bahwa sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekalipun tadi saudaraku bahwa berita yang disampaikan oleh para malaikat itu di luar daripada pemikiran Maria. Tetapi pada akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia berkata bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah bisa melakukan segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Allah bisa menciptakan dunia ini. Allah bisa menciptakan manusia. Apalagi melahirkan. Ataupun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, membuat janin di dalam rahim daripada seorang Maria. Bagi Allah itu sangat terlalu kecil. Ya, dunia ini bisa diciptakan oleh Allah beserta dengan segala isinya. Manusia bisa diciptakan oleh Allah. Apalagi menaruh sebuah janin di dalam rahim Maria. Itu sebabnya Maria berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun tadi firman yang disampaikan, berita yang disampaikan oleh malaikat itu tidak masuk akalnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia mengaminkan firman, dia mengaminkan berita yang disampaikan yang dia dengar. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Firman Tuhan ini kalau kita coba-coba bermain dengan logika, banyak sekali firman Tuhan ini yang tidak masuk dalam logika manusia. Dan oleh karena tidak masuk dalam logika manusia lah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya timbul teori evolusi yang mengatakan bahwa dunia ini tidak diciptakan. Karena apa? Karena memang penciptaan dunia ini, penciptaan manusia ini sesuatu hal yang di luar daripada pemikiran manusia, sesuatu hal melampaui akal manusia. Sekarang pertanyaannya, ketika firman Allah itu datang dalam hidup kita, ketika firman Allah itu kita dengarkan, apakah firman Allah itu kita respon secara positif? Atau saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, toi madama pedok konihamu madisi amang penggula enasohamu do makilala. Bisa saja seperti itu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maria begitu luar biasa. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Maria menerima, mengetahui bahwa dia akan mengandung, maka kata saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk bergaul saja pun harga dirinya harus dikorbankan. Karena apa? Karena ini menjadi berita, karena ini menjadi bahan perbincangan yang negatif bagi lingkungannya. Aina mengandung api mana? Ngahamil api ibana. Memang adong do tunanganna si Yusuf. Alai dang sah do lagi suami istri. Bisa saja berkata seperti itu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lingkungan yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap egoisme Maria buang dari dalam hidupnya. Dia tidak berkata kepada malaikat itu, tunggu dulu malaikat. Malaikat tahu bahwa saya tidak mempunyai suami. Bagaimana nanti kata-kata orang? Bagaimana nanti kata para remaja pemuda yang bersama-sama dengan saya, yang seusia dengan saya? Berengo doa pesongon na alim si Maria ini. Atar rajin mai beribadah. Atar rajin mai membaca Alkitab. Berengo doa pesongon na alim si Maria ini. Ternyata songono doa pe pangalahona. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ini sebuah tantangan yang sangat besar, yang sangat luar biasa dalam kehidupan Maria. Ngajak tiga jam sirup ya semua dia. Jadi semua hidup ya deh. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, ya, ini sebuah tantangan yang sangat luar biasa yang diperhadapkan kepada Maria.
Dan tidak sembarang orang bisa menerima ini, saudara. Tetapi Maria tidak berkata kepada malaikat itu, kepada orang lain sajalah. Kepada orang lain sajalah. Saya tidak sanggup menerima ini. Apa nanti kata orang? Atau dengan sekarang ini, saudara, apa kata dunia? Apa nanti kata dunia? Apa nanti kata lingkungan saya? Apa nanti kata sekitar saya? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apalagi sekarang ini lagi ngetren, ya, mungkin remaja pemuda, ibu-ibu juga mengetahui sebuah lagu yang sangat ngetren sekarang. Ya, sakitnya tuh di sini katanya, saudara. Ya, sakitnya di sini, di dada ini. Maria juga bisa berkata seperti itu. Sakitnya di sini, di dada ini. Ketika orang lain nanti mengejek saya. Tetapi ternyata Maria tidak mengambil sebuah kesimpulan seperti itu. Justru dia berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku, apakah ketika firman Tuhan itu yang tidak masuk akal itu, kita berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga kalau para ibu-ibu tadi. Sekalipun suamimu sudah lama engkau doakan, semua kita sudah mendoakan. Begitu beratnya. Tetapi respon firman Tuhan, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan. Hanya menunggu waktu. Hanya menunggu waktu. Ketika kita mengalami sakit penyakit, apakah kita respon firman Tuhan itu secara positif? Maria katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah mampu menaruhkan janin di rahim daripada seorang perempuan yang bernama Maria, apalagi suamimu. Suamimu pun bisa dirubah oleh Tuhan. Apalagi sakit penyakit yang ada di dalam diri kita ini bisa diangkat oleh Tuhan. Tuhan katakan, oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Haleluya. Itu janji firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau seperti Maria. Haleluya. Ya. Logika kita, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berpikir bahwa ini adalah setinggi ini secara logika. Tetapi iman kita, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melebihi daripada langit-langit yang ada di tengah-tengah gereja. Artinya apa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Harusnya iman percaya kita lebih hebat, lebih dahsyat daripada logika yang ada di dalam hidup kita. Jangan engkau taruh, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, logikamu, pikiranmu mengikuti iman percayamu. Tetapi harus logika kita ini yang mengikuti iman percaya kita. Artinya apa? Iman percaya kita harus lebih besar dari segala sesuatu, termasuk rasio kita. Ini yang seringkali kita terjebak, saudara. Ya, kita mengandalkan pikiran kita. Saya tidak mengajak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus tidak memfungsikan pikiran, enggak. Tetapi iman percaya kita harus melebihi daripada logika kita. Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu Maria. Orang yang kedua dalam Matius pasal yang pertama ayat 18. Matius yang pertama ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu itu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yang kedua, saudaraku, yang bernama Yusuf. Kalau kita lihat di sini, saudara, ada di situ disebutkan bertunangan
dan juga sebagai suaminya. Ini membuat kita ini harus sebenarnya natoho. Itu kan? Itu kebertunangan, itu pengasuamina. Ini harus sebenarnya natoho. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sekilas saya sampaikan. Dalam konteks orang Yahudi, ketika seseorang sudah bertunangan, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus sudah dianggap sebagai suami istri. Tetapi belum bisa melakukan seperti seorang suami istri, melakukan hubungan seperti suami istri. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang sudah bertunangan dalam konteks orang Yahudi, mereka tidak bisa katakanlah meninggalkan tunangannya itu dengan seenaknya. Tidak bisa, saudara. Itu sudah ada ikatan. Beda dari kita nadong di terlumuri di Indonesia. Suami istri pe boido kawin cerai. Jangankan bertunangan. Nang suami istri pe baik Kristen maupun agama-agama yang lain. Wah suami istri boido tong. Nah ini dalam konteks bangsa Yahudi, sekalipun mereka sudah bertunangan, tetapi untuk meninggalkan, misalnya ada sesuatu hal yang dia lihat, tidak sembarangan, saudara. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, dia secara diam-diam. Dikatakan firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yusuf ini adalah seorang pribadi yang tulus hati. Orang yang tulus hati, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akan melakukan segala sesuatu dengan kerelaan. Itu orang yang tulus hati. Menerima, melakukan segala sesuatu dengan kerelaan. Dan adong istilah, adong peribahasa, ada udang di balik batu. Tidak ada seperti itu orang yang tulus. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yusuf ketika dia mendengarkan berita, ketika dia mendengarkan informasi bahwa tunangannya, bahwa kekasihnya sudah mengandung. Tentunya ini menjadi sebuah berita yang sangat menyakitkan buat seorang pria. Bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau seorang pria ingin menikah mereka, tetapi tiba-tiba saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, calon istrinya itu sudah mengandung. Bahkan bukan karena perbuatan si laki-laki tadi. Betapa kecewanya dia, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dia pun akan berpikir kepada perempuan itu, perempuan begitunya kau ternyata. Selama ini engkau baik-baik di depan saya, tetapi ternyata di belakang saya engkau ada dengan yang lain. Badi doni mana matong musi nak kain lagu kan? Sakitnya tuh di sini, dari mana mamusi? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena ketulusan hati daripada si Yusuf ini, firman Tuhan katakan dia diam-diam dia untuk meninggalkan tunangannya ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan dijelaskan oleh firman Tuhan, sesungguhnya siapa yang ada di kandungan ataupun di rahim daripada Maria itu, seketika itu juga dia berubah dengan pikirannya. Dia tidak berkata, tidak betul itu. Tidak benar informasi yang kau sampaikan itu, tidak betul itu. Pokoknya saya tidak mau mendampingi dia. Dia tidak berkata seperti itu, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa itu merubah kehidupannya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berulang-ulang kali saya sampaikan dari tempat ini. Setiap Natal saya sampaikan di tempat ini. Sesungguhnya ketika kita sudah bertemu, ketika kita sudah merayakan Natal, harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Karena ini terjadi yang dialami oleh para orang-orang yang ada di sekitar. Ketika menyaksikan, ketika bertemu,
ketika mendengarkan informasi itu, ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ada perubahan di dalam kehidupan mereka. Sekalipun tidak masuk akalnya. Karena apa? Karena perubahan itu sendiri akan membawa engkau ke suatu hal yang lebih baik. Ya, perubahan akan membawa seseorang ke arah yang lebih baik. Jadi anak-anak muda, ya, jangan senang dengan sesuatu hal yang tidak berubah. Berubahlah untuk sesuatu. Karena apa? Karena itu akan membawa engkau kepada sesuatu hal yang baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini Yusuf yang tadinya memang dia adalah tulus hati. Tetapi begitu dia mendengarkan informasi itu, ternyata ketulusan hatinya itu pun bisa guncang. Tapi begitu dijelaskan bahwa janin itu bukan janin sembarangan, tetapi oleh karena pekerjaan Tuhan, dia dengarkan informasi itu, sehingga dia mengurung niatnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan cepat, ya, itu tokoh yang kedua. Tokoh yang ketiga adalah Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Majus dari timur. Orang-orang Majus ini adalah bukan orang-orang percaya, ya, tetapi mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang perbintangan. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena mereka adalah orang-orang yang spesial, yang mengerti akan perbintangan, kalau mereka lihat satu bintang beda dengan bintang yang lain, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka sudah mengerti apa yang dipesankan oleh bintang tersebut. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ini mereka lihat di negeri mereka ada bintang yang sinarnya berbeda dengan bintang yang lain, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang ahli di dalam perbintangan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka mengambil sebuah kesimpulan bahwa ada yang lahir, ada bayi yang spesial lahir ke tengah-tengah dunia ini, bahkan bukan hanya spesial tetapi menjadi raja kelak nantinya yang ditunjukkan oleh bintang itu. Bayi yang baru lahir itu akan menjadi raja. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan luar biasanya saudaraku, ketika para orang-orang Majus dari timur ini sampai ataupun sudah berada bersama-sama dengan bayi yang baru lahir itu. Tadi dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di dalam ayatnya yang ke-11 itu. Matius 2 ayat yang ke-11 tadi. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang mereka saksikan, yang lahir itu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka tahu adalah seorang raja. Itu sebabnya saudara, ketika mereka membawa persembahan itu, ya, ketika mereka membawa emas, saya yakin mereka membawa emas tidak 1 kilo. Mereka membawa mur tidak 1 kilo, ya, enggak. Dengan kata lain saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka sudah bertemu dengan raja di atas segala raja itu, mereka mempersembahkan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Mempersembahkan yang terbaik. Berbicara tentang persembahan, mempersembahkan ini sesuatu hal yang sangat sulit sekali, saudara.
Mungkin pernah saya sampaikan ada beberapa khotbah yang tidak disukai oleh jemaat. Kalau para hamba Tuhan senang mengkhotbahkannya, apalagi kalau masalah persembahan kan. Ini satu khotbah yang tidak disukai oleh para jemaat. Ketika berbicara tentang persembahan, seolah persembahan itu banyamatan dari tahun ke tahun, dari ujung tahun awal tahun ujung tahun seolah persembahan terus. Baru apa lagi? Tentang penderitaan. Seolah penderitaan doh banyamatan. Rakyat tentang sukacita, rakyat tentang berkat. Seolah penderitaan, penderitaan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang diteladankan orang Majus ini. Orang Majus adalah orang yang tidak percaya kepada Kristus, tetapi masih mampu memberikan persembahan yang terbaik ketika mereka menyaksikan Yesus, ketika Yesus yang mereka katakan adalah seorang raja mampu memberikan persembahan. Firman Tuhan katakan, persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai persembahan hidup dan kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, persembahkan seluruh hidup kita. Kalau berbicara tentang seluruh hidup, saya tidak perlu jabarkan. Seluruh hidup kita sudah mengerti lah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu hal yang luar biasa dari kehidupan daripada orang Majus ini. Ketika mereka pulang, saudaraku, padahal sebelumnya sudah dipesankan kepada mereka, kalau mereka sudah menyaksikan, kalau memang berita itu benar, datang lagi kepada saya, sampaikan informasi itu. Ternyata mereka tidak sampai ke sana, saudara. Mereka pergi dari jalan yang lain. Padahal ini perintah seorang raja. Tetapi ada keberanian di dalam kehidupan mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak lebih takut kepada seorang pemimpin. Mereka tidak lebih takut kepada seorang raja daripada Tuhan. Ya, mereka tidak lebih takut kepada seorang raja dibandingkan dengan Tuhan yang raja di atas segala raja. Harusnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemarin raja sudah memberikan informasi kepada kita seperti ini. Kita pun harus menyampaikannya. Siapa tahu nanti raja itu murka, maka nyawa kita pun akan terancam. Dia tidak berpikir seperti itu, saudara. Karena apa? Karena mereka lebih takut kepada Allah. Haleluya. Kita pun di dalam kehidupan kita harus berani, saudara. Ya. Harus ada keberanian di dalam kehidupan kita. Harus ada keberanian dalam kehidupan kita mengambil sebuah keputusan yang bernama keputusan yang benar. Tahun 2015 sudah di depan kita. Khotbah minggu pada waktu Natal kemarin dikatakan oleh Bapak Gembala kita, jangan takut. Haleluya. Jangan takut menghadapi tahun 2015. Kita harus mempunyai keberanian. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Selanjutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Matius 2 ayat 16. Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus ini. Herodes yang selanjutnya, saudara. Herodes sudah mengetahui bahwa seorang bayi akan lahir. Herodes mengetahui bahwa yang akan lahir itu adalah seorang raja. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia kumpulkan semua ahli-ahli Taurat. Dan kalau memang benar informasi itu, sampaikan kepada saya. Dia tahu informasi itu, saudara. Dia tahu bahwa raja akan lahir. Tetapi lihat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Herodes memandang sesuatu hal yang negatif. Bah, adong mah hape saya ngaku. Bah, Aisyah raja 2P sadar raja 2P nang tubui. Berarti sainganku lainnya. Artinya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, ada banyak juga orang Kristen ketika mendengarkan berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus tidak membawa dampak apa-apa di dalam kehidupan. Banyak Herodes mendengarkan berita itu, hanya mendengar, bahkan sampai dia katakan, saya pun akan menyembah dia. Tetapi itu semuanya hanya sandiwara, saudara. Ternyata itu semuanya hanya kamuflase saja. Tidak benar-benar dia mau datang menyembah Tuhan. Ya, dia tidak benar-benar mau menyembah Tuhan. Dia dengar berita itu. Ya, kita pun bisa terjadi seperti itu, saudara. Kita dengarkan berita itu, tetapi isi daripada berita itu tidak menjadi bagian kita. Tentunya ini saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mau menjadi Herodes dia akhir zaman. Puji Tuhan. Kita enggak. Yang terakhir saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para gembala di padang. Dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dengan cepat, Lukas 2